Selamat sore rekan-rekan. Topik kita hari ini membahas tentang vaksinasi COVID ya. Karena ada sebagian dari kita yang masih mengalami kebingungan tentang vaksinasi COVID. Ada beberapa pasien yang selama ini menderita diabetes atau orang lanjut usia yang mengalami rasa takut ya ketika mau menjalani vaksinasi karena takut penyakitnya kumat atau takut mengalami hal-hal yang buruk pasca vaksinasi. Seseorang dapat menjalani vaksinasi sebenarnya memiliki syarat-syarat ya. Pertama, umurnya lebih dari 18 tahun. Kalau orang itu pernah menderita COVID, itu boleh saja menerima vaksinasi COVID setelah 3 bulan dinyatakan sembuh daripada COVID. Lansia itu yang di atas umur 60 tahun, itu boleh menerima daripada vaksin COVID, tapi memiliki kriteria. Di antaranya adalah kesulitan, misalnya dia bisa menjawab ya dari 5 pertanyaan ini, berarti dia tidak boleh divaksinasi. Pertama, dia tidak mampu berjalan menaiki 10 anak tangga. Kemudian dia memiliki 5 dari 11 penyakit kronis ya. Penyakit kronis itu diantaranya misalnya diabetes, hipertensi, jantung, stroke gitu. Atau rematik ya. Itu dia memiliki 5 dari 11 penyakit itu termasuk kalau dia jawab ya, itu masuk dalam nilai 1 poin ya. Misalnya kemudian dia mudah lelah, mengalami penurunan berat badan yang drastis, kemudian dia sulit berjalan berjarak antara 100 sampai 200 meter. Dari 5 pertanyaan ini, jika dia jawab ya, dia termasuk tidak memenuhi syarat untuk menerima daripada vaksin COVID. Kemudian, kalau kita hamil bagaimana? Kalau kita hamil tentu vaksinasi COVID-nya sebaiknya ditunda ya sampai persalinan. Sedangkan untuk ibu-ibu yang menyusui boleh kok vaksinasi, tidak ada masalah soal menyusui atau vaksinnya nanti sampai ke ASI ya, tidak ya. Kemudian ada sebagian orang yang hipertensi ditolak untuk menjalani vaksinasi karena didapatkan tensi 200 misalnya. Itu persyaratan seorang penderita hipertensi boleh divaksin ketika tekanan darah yang di atasnya atau yang disebut sistol itu di bawah 180, yang di bawah itu di bawah 110 atau yang disebut dengan diastole. Jadi kalau kita menderita darah tinggi, tentu pertama kita disuruh untuk meminum obat agar pada lusa atau hari berikutnya itu didapatkan tensi yang kurang dari 180 dengan di bawahnya kurang daripada 110. Nah, teman-teman yang memiliki penyakit kronis ya, misalnya asma, diabetes, itu boleh nak menjalani vaksinasi? Tentu boleh ya, asal dengan persyaratan dia terkontrol. Ya, terkontrol. Jadi tidak semua pasien penyakit kronis itu tidak boleh divaksinasi. Jadi, kalaupun kita misalnya mendapatkan pasien dengan penderita diabetes tapi tidak terkontrol, dalam arti sudah nak minum obat begitu, sebaiknya memang ditunda dulu, terkontrol dulu gula darahnya, baru menjalani daripada vaksinasi. Nah, teman-teman yang memiliki penyakit yang berada di saluran napas ya, misalnya penyakit tuberkulosis, itu boleh juga menjalani vaksinasi setelah pengobatan daripada TBC-nya lebih dari 2 minggu. Nah, bagaimana kalau kita memiliki penyakit alergi terhadap sesuatu, misalnya obat-obat tertentu, atau kita dulu pernah divaksinasi misalnya vaksin yang lain ya, misalnya hepatitis B atau influenza, kita mengalami alergi, itu boleh divaksin, tapi syaratnya vaksinnya harus di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ya. Karena jika ada reaksi sama seperti obat-obat sebelumnya, itu penanganannya segera bisa dilakukan. Nah, karena vaksin COVID dilakukan 2 kali, bagaimana kalau kita
mengalami reaksi yang tidak bagus pada saat vaksin pertama, nah sebaiknya vaksin yang kedua itu ditunda. Nah, teman-teman yang memiliki penyakit seperti autoimun ya, autoimun ini misalnya begini, DM tipe 1 gitu masuk autoimun, penyakit gondok beracun, ada yang tertentu yang termasuk penyakit autoimun yang namanya Graves' disease, ada anemia hemolitik autoimun, ada trombositopenia, penurunan trombosit yang masuk ke dalam autoimun, ada yang psoriasis, ada yang lebih kita kenal dengan lupus. Nah, ini masuk ke dalam penyakit autoimun. Nah, penyakit-penyakit ini itu biasanya dia menggunakan pengobatan steroid ya, seperti lupus misalnya, di mana kekebalan tubuhnya ditekan. Nah, pasien-pasien ini tetap boleh menjalani vaksinasi COVID, tapi harus terkontrol ya, harus terkontrol, sehingga harus membutuhkan surat pemeriksaan daripada tenaga ahli atau dokter. Teman-teman yang memiliki penyakit seperti cancer boleh juga menjalani vaksinasi dengan syarat dia harus mendapatkan rekomendasi dari dokter. Nah, bagaimana dengan pasien HIV ya atau AIDS? Nah, HIV/AIDS itu tidak ada masalah, semuanya boleh menjalani vaksinasi COVID sambil menjalani pengobatan daripada HIV-nya. Nah, demikian rekan-rekan, topik kita hari ini tentang syarat-syarat daripada seseorang bisa menjalani vaksinasi daripada COVID. Lupa lagi. Bagaimana kalau kita menjalani juga vaksinasi yang lain, misalnya kita menjalani vaksinasi COVID, tapi kita juga menjalani vaksinasi hepatitis B atau influenza atau tetanus misalnya, kan kadang-kadang orang yang mau menikah kan persyaratannya juga menjalani vaksinasi seperti tetanus. Nah, sebaiknya jarak antara vaksin COVID dengan vaksin yang lain itu harusnya berjarak minimal 2 bulan ya, supaya tidak terjadi reaksi yang tidak kita inginkan. Nah, demikian rekan-rekan, selamat sore. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan di like dan berikan komentar.